Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ruli Maulana Rizky dengan NIM 251412030 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya resum dari bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, langsung saja kita ke bab 1 yang berjudul Paradigma Ekonomi Islam. Dimulai dari cara pandang hidup Islam atau Islamic Worldview. Worldview adalah cara manusia memahami hakikat kehidupan. Dari sinilah terbentuk nilai, prinsip, serta cara seseorang mengambil keputusan. Di dalam Islam, worldview dibangun di atas ajaran yang lengkap, utuh, komprehensif, dan seimbang. Islam memiliki sejumlah prinsip dasar, antara lain sesuai dengan fitrah manusia, seimbang, sesuai dengan perkembangan zaman, manusiawi, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbasis pada ilmu pengetahuan, berorientasi pada masa depan, kesederajatan manusia, musyawarah, persaudaraan, keterbukaan, dan komitmen pada kebenaran. Ada juga 4 sumber hukum Islam yang menjadi pedoman, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi Islam sendiri dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur penggunaan sumber daya berdasarkan syariah untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan manusia, sekaligus menjalankan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Yang pertama ada induktif, yaitu melihat fakta masalah terlebih dahulu, lalu mencari hukum syariatnya. Ada 2 tahapnya, yaitu fahmun al-waqi, memahami realitas, dan fahmun an-nushus, yaitu memahami teks syariat. Yang kedua ada deduktif, yaitu memulai dari prinsip umum, kemudian diterapkan pada kasus khusus. Selanjutnya ada prinsip dasar muamalah. Muamalah pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Selanjutnya dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Selanjutnya menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dan menjaga keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang berjudul definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sementara ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia berdasarkan aturan Islam dan dilandasi tauhid. Beberapa konsep ekonomi barat perlu disesuaikan dengan syariat, antara lain yang pertama, konsep harta, di mana Islam memandang nilai halal haram dalam kepemilikan. Yang kedua, konsep uang. Dalam fikih muamalah diasumsikan sebagai uang komoditas seperti emas dan perak. Yang ketiga, ada bunga dan riba, yang dalam Islam jelas diharamkan. Keempat, ada time value of money. Dalam Islam dipahami secara berbeda, karena uang bukan komoditas. Kelima, konsep modal. Tidak sekadar benda produktif, tetapi harus halal. Dan yang keenam, ada konsep lembaga, yang dalam fikih terkait dengan tanggung jawab individual. Dalam teori utilitas juga dikenal 2 pendekatan, yaitu ada kardinal dan ordinal. Kemudian ada konsep maslahah, yang menjadi dasar seluruh aktivitas ekonomi. Maslahah bersifat objektif dan bisa dibandingkan sesuai tingkatannya. Oke, lanjut kita ke bab 3 yang berjudul metodologi ekonomi Islam. Oke, di sini ada definisi dan konsep metodologi. Metodologi ilmu dapat didefinisikan sebagai kajian tentang prinsip-prinsip yang menuntun manusia di setiap cabang ilmu pengetahuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak proposisi atau pernyataan tertentu sebagai bagian dari sistem ilmu pengetahuan secara umum ataupun disiplin yang ditekuninya.
Metodologi juga merupakan kerangka filosofis yang menjadi bagian luas dari sebuah proses ilmiah dalam membentuk konsep dan teori. Sedangkan metodologi penelitian merupakan kerangka teknis yang merupakan kelanjutan dari proses tersebut. Di dalam membangun konsep ekonomi Islam, tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman tentang konten yang dibangun, tetapi pemahaman terhadap proses dan komponen dalam menyusun konten tersebut juga akan menjadi sangat penting. Lanjut, ada ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam meliputi cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia, sumber tujukan, objek yang dianalisis, metode yang digunakan, dan terakhir adalah prosedur yang menggambarkan tahapan dalam proses membangun konsep ekonomi Islam. Ruang lingkup ini diturunkan dari dua unsur metodologi, yang pada dasarnya merupakan sebuah standarisasi pada cara manusia dalam membentuk ilmu pengetahuan. Unsur yang pertama terkait dengan kriteria yang diperlukan dalam justifikasi teori, dan unsur yang kedua berhubungan dengan bagaimana metode dan apa saja teknis prosedural yang diperlukan dalam membangun konsep pengetahuan. Selanjutnya masuk ke bab 4 yang berjudul Ekonomi Islam dalam Lintas Sejarah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mengalami 4 fase, yaitu fase yang pertama, fondasi. Dari awal sejarah Islam hingga 450 Hijriah, pembahasannya masih berada dalam karya para ahli fikih, filsuf, dan sufi. Dan fase kedua, fase keemasan. Tahun 450 sampai 850 Hijriah, banyak karya ekonomi bermunculan dan berkembang pesat. Fase ketiga, fase stagnasi. Tahun 850 sampai 1350 Hijriah. Tidak banyak pemikiran baru yang muncul. Dan yang keempat, fase kebangkitan. Dari tahun 1932 hingga sekarang, ekonomi Islam kembali berkembang terutama karena kebutuhan sistem modern seperti perbankan syariah, asuransi, dan pasar modal. Tokoh-tokoh penting antara lain Al-Maududi, Umar Chapra, dan Bakir As-Sadr. Di Indonesia sendiri, ekonomi Islam telah berakar sejak kerajaan-kerajaan Islam, termasuk penggunaan dinar sampai dirham serta pengaturan cukai. Oke, selanjutnya yang ke bab 5 yang berjudul Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme. Sebelum membahas perbedaan, kita pahami dulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu mekanisme yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia beserta kelembagaannya. Kelembagaan tersebut mencakup hak kepemilikan, mekanisme pengambilan keputusan, peran pasar, insentif, serta prosedur penentuan pilihan publik. Di ekonomi kapitalis adalah sistem yang menekankan pada kepemilikan pribadi dan minimnya campur tangan negara. Sistem ini berkembang dari Eropa dan menggantikan feodalisme. Adapun perbedaan mendasar antara Islam dan kapitalisme antara lain, yang pertama worldview atau pandangan hidup, yang kedua nilai dan moral sebagai dasar pengambilan keputusan, yang ketiga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, yang keempat penentuan permasalahan ekonomi, bukan hanya soal kelangkaan, yang kelima kepemilikan sumber daya. Dalam Islam ada batasan syariat. Yang keenam, mekanisme pasar bebas tetapi tetap beretika. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peran pemerintah. Negara wajib menjaga keadilan dan mencegah penindasan. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.